Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Badan Legislasi DPR RI mendesak pemerintah, terutama Otoritas Jasa Keuangan dan Bappenas, segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang penjaminan dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan. Ditemui saat rapat Badan Legislasi DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia terkait peninjauan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 terkait penjaminan, anggota Balik DPR RI Ono Surono mengatakan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan kemudahan akses permodalan melalui perbankan kepada usaha kecil menengah tanpa adanya agunan. Untuk itu Ono mendorong pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang penjaminan karena selama ini pengusaha kecil menengah masih sulit untuk mendapatkan akses permodalan melalui perbankan seperti kredit usaha rakyat karena tidak adanya aset untuk dijadikan jaminan. Tentang penjaminan itu kan lebih mengarah kepada usaha kecil mikro menengah tersebut dan koperasi yang selama ini secara umum mereka belum di cover, belum disupport secara maksimal. Dan kendala mereka ya tadi misalnya seorang petani penggarap misalnya ya kan, mereka menggarap lahan 1 hektar. Mereka butuh modal. Tapi karena dia tidak punya aset, bank kan tidak mau memberikan. Nah, sehingga petani-petani gurem seperti itu dengan undang-undang ini dan pemerintah yang memang punya kewajiban, ya harus mereka juga diberikan pembiayaan dari bank kan itu. Sementara itu anggota Balik DPR RI Nasril Bahar menyatakan undang-undang tentang penjaminan harus sudah berlaku secara efektif terhitung 1 tahun sejak disahkan atau pada bulan Januari 2017 mendatang. Nasril menyampaikan Badan Legislasi DPR RI meminta OJK untuk lebih cermat dalam mengatur formulasi kebijakan terkait implementasi undang-undang penjaminan karena selama ini penyaluran kredit usaha rakyat dijaminkan oleh Jamkrindo yang merupakan perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi tidak memiliki wewenang untuk melakukan penjaminan. Kapan lahir daripada peraturan pemerintah terhadap Undang-Undang 1 2016 sehingga seluruh perusahaan membidangi daripada penjaminan tentunya berpayungkan hukum terhadap Undang-Undang 1 2016 ini. Justru karena itulah Balik mengingatkan agar begitu pentingnya undang-undang ini karena banyak lembaga asuransi yang melakukan penjaminan yang sesungguhnya bukan dia itu sebagai lembaga penjaminan. Alif Auza dan Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. DPR dan masyarakat meminta Komisi Pemilihan Umum proaktif dalam mengatasi kendala-kendala pilkada serentak yang beragam di setiap daerah, agar setiap persoalan yang belum diatur dalam revisi Undang-Undang Pilkada dapat diselesaikan melalui sistem yang transparan. DPR RI minta KPU proaktif mengatasi kendala pelaksanaan pilkada serentak yang beragam di setiap daerah agar setiap kendala yang belum terakomodir dalam revisi Undang-Undang Pilkada dapat diselesaikan melalui sistem yang transparan. Hal ini mengemuka dalam seminar Badan Keahlian Dewan DPR RI tentang pilkada serentak. Ketua Komisi 2 DPR RI Rambe Kamarul Zaman menekankan sudah seharusnya KPU menyiapkan sistem yang memadai untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi ketika penyelenggaraan pilkada serentak 2017 nanti. Rambe juga mengusulkan supaya Undang-Undang Pemilu dibahas secepatnya agar persiapan pemilu tahun 2019 dapat menghasilkan pemilu yang berkualitas dan transparan. Pembinaan seseorang dalam undang-undang ini dalam money politik, cuman beberapa hal juga yang perlu saya berikan juga masukan adalah tentang kos politik, uang politik, begitu yang berbeda. Yang seperti kita lihat sekarang ini adalah partai politik dan paslon itu harus punya tanggung jawab juga untuk menyiapkan dana kampanye untuk beliau menang. Tidak bisa. Yang dilarang itu adalah money politik yang kita berikan kepada seseorang uang mempengaruhi dia agar dia memilih. Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai peran sentral KPU saat ini masih perlu diperkuat agar permasalahan teknis yang selama ini menjadi kendala tidak menjadi gugatan dan berlarut-larut dalam Mahkamah Konstitusi. Titi menambahkan, pemerintah bersama DPR harus memberikan sosialisasi revisi Undang-Undang Pilkada dan tata cara prosedur pelaksanaan pilkada serentak yang transparan. Nah, KPU harus betul-betul proaktif di dalam memastikan semua warga negara yang punya hak pilih terdaftar sebagai pemilih. Kalau syaratnya harus KTP elektronik dan surat keterangan dinas kependudukan di daerah-daerah yang geografisnya luas dan mungkin pemilihnya
tidak terjangkau dengan baik dari sisi transportasi, harus ada solusi. Dwi Ayu dan Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Gelombang penolakan atas program dokter layanan primer kian deras. Badan Legislasi DPR RI meminta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesehatan untuk menunda penerapan program dokter layanan primer karena distribusi dokter belum merata. Ditemui usai menerima audiensi jajaran pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia yang dipimpin Ketua Umumnya Abraham Andi Padlan Patarai, Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Atgas meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, untuk meninjau kembali substansi terkait dokter pelayanan primer dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang pendidikan kedokteran. Entitas baru di dunia kedokteran ini tengah menjadi polemik. Pasalnya, menurut Supratman, hal ini akan berdampak pada jumlah dokter umum di seluruh Indonesia, mengingat distribusi dokter yang tidak merata di seluruh daerah masih menjadi permasalahan utama pelayanan kesehatan masyarakat. Terutama menyangkut aspek pelayanan di layanan primer nanti kalau ini diberlakukan. Sebaran dokter hari ini itu tidak merata, terutama bagi Indonesia bagian timur itu kekurangan dokter. Nah kalau ini DLP ini diberlakukan lagi dan itu hanya terpusat kepada 5 perguruan tinggi yang berakreditasi A sekarang ini di Indonesia, itu menjadi problem ke depan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Anggota Badan Legislasi DPR RI Ketut Sustiawan menjelaskan, persoalan substansi uji kompetensi terhadap program dokter pelayanan primer juga masih samar, mulai dari lembaga penerbit sertifikat, jenjang pendidikan yang ditempuh hingga anggaran pendidikan program dokter pelayanan primer. Ketut menambahkan, hal ini bertentangan dengan prinsip hukum yang terkaji dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Persoalan yang kita hadapi di bidang kesehatan ini kan bahwa distribusi tenaga dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini yang belum merata. Jadi menurut data sebetulnya dokter ini cukup, tetapi yang mau ditugaskan di puskesmas, apalagi daerah terpencil ini sangat kurang. Sehingga ini kemudian yang menjadi sebuah persoalan kita di dalam persoalan pada penolakan. Tapi bagaimana dokter layanan primer ini kita dudukkan bahwa kita menghasilkan tenaga dokter yang punya kompetensi yang cukup tinggi, kemudian juga distribusinya yang bisa menyebar, kemudian ini menjadi jelas ini, di mana duduknya dokter layanan primer ini gitu. Saya kira itu. Ya, makasih. Kori Elisabethi dan Mario Hasiholan, TVR Parlemen, melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.